adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, pagi ini kita pertemuan pertama dalam rangka Matsama di MTs Negeri 1 Cilacap. Sebelumnya mari kita awali bersama pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku semua, pagi ini materi kita adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sering dikenal dengan kesetaraan gender. Nah, kalian mungkin belum begitu paham dengan kesetaraan itu. Makanya tolong nanti kalian perhatikan, ada videonya, ada juga nanti kalian baca dengan seksama sehingga kalian bisa membedakan antara kesetaraan yang sama laki-laki dan perempuan dan juga perbedaannya. Jadi sejarahnya kalian waktu di SD atau MI, misterinya hari esok dan seterusnya, anugerahnya adalah hari ini kalian belajar tentang kesetaraan gender atau tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Semoga setelah tahu nanti kalian bisa lebih baik lagi. Untuk itu, mari anak-anak semua kita mulai materinya. Kalian perhatikan semua langkahnya, kalian baca, kalian perhatikan juga videonya. Begitu? Siap mulai? Oke, mari kita mulai. Kalian lihat semuanya. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas.
menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1, didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2, tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3, dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simple aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi.
nggak suka deh kalau ada yang godain aku di jalan kayak gitu. Norak, kampungan. Aku juga nggak suka kalau cewek udah nyindir-nyindir kayak gitu. Nyakitin tahu. Padahal kan bisa manggil dengan bahasa yang halus dan sopan. Dasar, semua cowok sama aja. Semua cewek juga sama aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kintan Dan saya Irfan. Nah, teman-teman tadi sudah lihat kan kalau aku sebagai seorang perempuan tidak suka disuit-suit di jalan seperti itu. Dan kakak sebagai seorang laki-laki nggak suka kalau disindir oleh perempuan seperti itu. Rasanya sakit banget deh hatinya kalau dengar sindiran seperti itu. Jadi kita harus bagaimana dong kak? Kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu seimbang. Setuju banget, berarti harus ada hal-hal yang diperhatikan dari perempuan dan juga laki-laki, betul nggak kak? Betul banget. Nah, mulai dari aku dulu ya. Untuk laki-laki, cobalah lebih menghargai perempuan dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, tidak melecehkan. Melecehkan artinya menganggap perempuan sebagai objek seksual semata. Tindakannya bisa bermacam-macam, mulai dari bersuit-suit pada seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian, sampai kepada tindakan asusila. Oh iya, pornografi juga termasuk tindakan pelecehan loh. Dengan menolak tindakan-tindakan tersebut, berarti kita telah menghormati semua perempuan, termasuk ibu, saudari, bahkan calon istrimu kelak. Kedua, tidak mendiskriminasi. Selalu menganggap perempuan tidak bisa mengerjakan apa-apa, itu termasuk tindakan mendiskriminasi loh. Termasuk jika kita tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik. Itu tandanya kamu sudah menganggap perempuan lemah. Ketiga, tidak mengintimidasi, yaitu menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Kalau sampai tindakan ini melukai perempuan, hati-hati, bisa jadi termasuk tindakan pidana loh. Yaps, soal mendiskriminasi sebenarnya banyak juga perempuan yang strong loh. Betul, nah tadi kan dari sisi perempuan, kalau dari sisi laki-laki bagaimana kak? Oke, pertama, tidak mempermainkan laki-laki. Sering nih perempuan mempermainkan laki-laki, padahal laki-laki tidak suka dipermainkan. Mungkin maksudnya cari perhatian ya. Misalnya, waktu itu Kak Kintan ngediamin kakak. Terus kalau ketemu di jalan malah menghindar. Kenapa coba? Ya habisnya aku sebel nggak diajak ke rumah Miko. Oh, gara-gara itu. Coba kalau dulu bilang, mungkin nggak akan diem-dieman. Sok cari perhatian. Iya, maaf deh. Terus selanjutnya apa lagi? Oke, kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dalam pertemanan, laki-laki dan perempuan harus dianggap sama berharganya dan sama-sama memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Ketiga, tidak menyakiti dengan kata-kata. Kalau perempuan merasa tidak dihormati atau dihargai, mereka akan membalas dengan kata-kata yang tajam, sinis, dan menyakiti hati. Padahal, mengkritik atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada seseorang, apalagi di depan umum, lebih menyakitkan loh daripada dipukul atau ditinju. Itulah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Kamu juga bisa memikirkan apa kelebihan kamu sebagai laki-laki atau perempuan. Kelebihan jadi laki-laki apa aja tuh kak? Kelebihan laki-laki itu dianggap lebih kuat atau sebagai sosok pelindung. Kalau perempuan? Bisa mengandung, bisa menyusui, bisa melahirkan. Terus kan surga ada di telapak kaki ibu. Nah, ternyata antara laki-laki dan perempuan punya tugas dan kelebihan masing-masing ya. Iya, makanya kita harus bersikap baik terhadap lawan jenis, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sekiranya mereka sukai dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Tapi hati-hati, hubungan antara laki-laki dan perempuan sering berkembang menjadi hubungan yang istimewa. Sehingga teman lain merasa tersisih, jadi berusahalah untuk seimbang ya. Jadi habis ini kamu nggak akan sweet-sweetin aku lagi kan kalau lagi di jalan? Enggak dong, kamu juga nggak akan nyindir-nyindir cowok lagi kan? Pastinya. Oke, kalau gitu kita pamit yuk. Yuk, sampai jumpa teman-teman. Takkan terikat waktu
Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia. Oke anak-anak, sudah jelas semuanya? Sekarang sudah bisa menyimpulkan ya? Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Perbedaannya sedikit ibu simpulkan bahwa perbedaan yang kalian dapatkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan bisa melahirkan. Laki-laki tidak perlu pakai jilbab, perempuan wajib menggunakan jilbab jika keluar dari rumah. Itu antaranya. Dan kesamaannya, laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya, kalian jangan malas belajar, kalian harus tetap belajar semaksimal mungkin agar kalian bisa mencapai atau tercapai cita-cita kalian sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jadilah anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Begitu ya, oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.